penerang diri, laksana menyapu, badai kegelapan, lebur tak tersisa. Apa tuh? Ya itu, lu ngomong, gue ngasih PR. Kemarin dari tidur bingung. Iya, damai aja, damai dengan keadaan. Cahaya di sini berbagai macam jenis macamnya. Ya mungkin kalau cahaya bumi sumber cahayanya adalah matahari di siang hari atau bulan di malam hari disertai dengan cahaya-cahaya bintang. Tetapi ada cahaya yang tidak pernah padam, tidak pernah terbenam, yaitu cahaya ilahi yang telah menancap ke dalam hati seorang hambanya. Al-anwar maqayal qulub wal asrar. Jadi cahaya ilahi, cahaya keimanan, cahaya keyakinan itu merupakan kendaraan hati, kendaraan sir yang dapat mengantarkan seorang hamba ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nuru jundul qulub kama anna zulmata jundun nafsi. Bahwasanya cahaya ilahi adalah merupakan tentara-tentaranya hati. Cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya keyakinan adalah merupakan tentara-tentara yang dapat membantu hati untuk bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang dapat menyesatkannya. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang telah tersesat memilih jalur kesesatan sehingga Allah menyesatkannya, fala hadiyalah, maka tiada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Tiada yang dapat memimpinnya, tiada yang dapat memberi hidayah kepadanya. Tapi jangan terpesona ketika tirakat, ketika wirid kita menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kisah daripada Abu Yazid Al-Bustami kalau nggak salah, seorang ulama sufi. Ketika dibuka kasyafnya, diperlihatkan keadaan alam malakut, ya alam malaikat, alam-alam gaib yang penuh dengan kehebatan, keistimewaan, keindahan dan lain sebagainya. Lalu ditanya kepada beliau Abu Yazid Al-Bustami, bagaimana dengan penglihatan kamu? Apakah kamu senang? Tidak. Hanya saja orang-orang mukmin. Siapa mereka? Idza dzukirallah, apabila disebut asma Allah. Apabila disambungkan frekuensinya dengan ilahiyah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihi ayatu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka kepada yang agung, yang maha suci, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, semoga kita semua juga selalu diberikan kesehatan lahir, kesehatan batin, selalu berada di dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus ditambah keberkahan, ditambah curahan rahmat kasih sayang dari yang maha agung, yang maha suci, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai tema yang telah diberikan, cahaya ilahi. Apa tadi Bang? Kan buka dulu. Penerang diri, laksana menyapu, badai kegelapan, lebur tak tersisa. Ada maksudnya itu. Apa tuh? Ya itu, lu ngomong, gue ngasih PR. Kemarin dari tidur bingung. Iya, damai aja, udah damai.
damai dengan keadaan. Beberapa keterangan bab cahaya diantaranya adalah al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para ahli maksiat. Cahaya di sini berbagai macam jenis macamnya. Yang mungkin kalau cahaya bumi sumber cahayanya adalah matahari di siang hari atau bulan di malam hari disertai dengan cahaya-cahaya bintang, yang itu pun semua bisa padam, bisa terbenam. Tetapi ada cahaya yang tidak pernah padam, tidak pernah terbenam, yaitu cahaya ilahi yang telah menancap ke dalam hati seorang hambanya. Lah kalau dari keterangan biasalah, rujukan saya diantaranya adalah kitab Syarah Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yang mana beliau juga merupakan murid dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan bahwa al-anwar maqayal qulub wal asrar. Jadi cahaya ilahi, cahaya keimanan, cahaya keyakinan itu merupakan kendaraan hati, kendaraan sir yang dapat mengantarkan seorang hamba ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga beliau menjelaskan an-nuru jundul qulub kama anna zulmata jundun nafsi. Bahwasanya cahaya ilahi adalah merupakan tentara-tentaranya hati. Cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya keyakinan adalah merupakan tentara-tentara yang dapat membantu hati untuk bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama anna zulmata, sebagaimana dengan kegelapan syirik, gelapnya syirik yang merupakan jundun nafsi, tentara-tentaranya hawa nafsu, dan ini silih berganti terus berperang di dalam diri. Ada cahaya ilahi, ada gelapnya syirik yang terus berperang bergantian di dalam diri kita. Maka selaras dengan keterangan may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang dapat menyesatkannya. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang telah tersesat memilih jalur kesesatan sehingga Allah menyesatkannya, fala hadiyalah, maka tiada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Tiada yang dapat memimpinnya, tiada yang dapat memberi hidayah kepadanya. Ya, ini ketentuan dari yang agung, yang maha suci, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya ilmu, cahaya iman, dan cahaya keyakinan. Ini enggak bisa kita raih kecuali dengan adanya wirid, atau gampangnya kalau di kita mah istilahnya tirakat. Tirakat itu adalah suatu jalan, suatu proses spiritual di mana dari tirakat itu akan hadir, akan datang, akan turun yang namanya warid dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan wirid akan datang warid, dengan tirakat akan datang nur ilahi ke hati seorang hamba yang mau bermujahadah. Nah, ini cahaya ilahi harus dengan wirid, harus dengan tirakat. Ini umumnya, biasanya, walaupun Allah maha berkehendak memberikan cahaya ilahinya kepada siapapun yang Allah kehendaki, tapi umumnya cahaya ilahi ini Allah kirimkan, Allah berikan kepada mereka yang mau melakukan mujahadah berupa wirid atau tirakat.
Tapi jangan terpesona ketika tirakat, ketika wirid kita menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kisah daripada Abu Yazid Al-Bustami kalau nggak salah, seorang ulama sufi, ketika dibuka kasyafnya diperlihatkan keadaan alam malakut, ya alam malaikat, alam-alam gaib yang penuh dengan kehebatan, keistimewaan, keindahan dan lain sebagainya. Lalu ditanya kepada beliau Abu Yazid Al-Bustami, bagaimana dengan penglihatan kamu? Apakah kamu senang? Tidak. Ya, tidak di sini bukan berarti nggak bersyukur, bukan. Kenapa? Karena hatinya sudah cukup merasa senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Ustaz Ayan menyampaikan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bidzikrillah, cukup dengan bidzikrillah, zikir kepada Allah, artinya adanya sentuhan, getaran, frekuensi dari seorang hamba yang menyambung kepada ilahiyah, kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang mukmin, siapa mereka? Idza dzukirallah, apabila disebut asma Allah, apabila disambungkan frekuensinya dengan ilahiyah, wajilat qulubuhum, bergerak, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihi ayatu zadathum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka kepada yang agung, yang maha suci, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini makom-makom mereka yang sudah merasa nyaman, merasa cukup, merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya sampaikan dulu juga kisah-kisah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahkan sehingga tidak memikirkan yang lainnya, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain, ya, seperti Bapak Pak Guron yang mungkin sering ketemu walaupun saya cuma dengar ceritanya, bagaimana pengorbanan beliau baik dari jiwa, raganya, hartanya, keluarganya, untuk kepentingan, keutamaan daripada anak didiknya. Itulah orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, sudah nyaman hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah cukup. Bidzikrillah tatmainnul qulub. Walaupun ada sebagian orang yang bertanya, saya udah zikir tapi kok hati saya masih belum tenang. Saya sudah sholat, tapi kok tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, kan gitu. Makanya la sholata liman lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Tidak dianggap sholat seseorang yang sholatnya itu tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan salah ayatnya, tapi salah kita yang tidak menyempurnakan, tidak mendirikan sholat kita. Bukan salah ayatnya ketika dijelaskan dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang, tapi zikir yang bagaimana yang dapat menenangkan hati? Zikir yang seperti apa yang dapat menenangkan hati? La Toriko adalah salah satu metode zikir untuk bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkait nur ilahi itu adalah suatu ilmu, keyakinan, keimanan, keteguhan hati kepada yang agung, yang maha suci, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya ma'rifat, jangan ngomong ma'rifat, jangan ngebahas ma'rifat, jangan seakan-akan ahli ma'rifat kalau belum menjalankan taat. Siapa yang merasa ma'rifat tapi tidak taat, maka dialah pendusta. Ciri ma'rifat adalah mereka menjalankan taat. Ya, makanya terkait dengan ilmu, Imam Syafi'i rahimahullah
Yang kita tahu beliau cerdasnya itu sangat luar biasa. Umur 7 tahun udah hafal Quran 30 juz. 7 tahun. Kita umur berapa? Nah, juz 30 kadang masih belepotan. Kadang ingat, kadang lupa. Kadang kecampur ayat satu sama ayat yang lain. Karena banyak yang sama ayatnya. Lah Imam Syafi'i 7 tahun 30 juz hafal. Umur 11 atau 12 tahun udah dinyatakan, sudah diikrarkan sebagai ulama yang berhak memberikan fatwa tentang ilmu agama. Umur 11 tahun. Artinya apa? Di umur antara 7 sampai 10 tahun berbagai macam bidang keilmuan telah beliau kuasai, baik ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Tapi sebegitunya beliau pernah membuat syair, syakautu ila waqi an su'i ibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Syakautu ila waqi, aku pernah mengadukan kepada Waqi. Siapa Waqi? Salah satu guru dari Imam Syafi'i, namanya Imam Waqi. Apa yang dikeluhkan, apa yang diadukan Imam Syafi'i? Ansu'i hifzi, tentang buruknya hafalanku. Secerdas itu tapi masih merasa buruk hafalannya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guruku yang bernama Imam Waqi memberikan arahan kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Imam Syafi'i itu dikisahkan kalau baca buku, kita kalau buka buku kan ada 2 halaman yang kebuka, itu 1 halaman beliau tutup. Kenapa? Kalau 1 halaman ini beliau baca, masuk langsung ke dalam hafalannya. Jadi sekali baca hafal. Itu Imam Syafi'i. Ya. Zikrus sholihin tanzilur rahmah. Mengulang-ulang, menyebut-nyebut kisah orang-orang soleh, tanzilur rahmah, dapat menurunkan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya selingin dengan kisah-kisah orang-orang soleh, ya diantaranya Imam Syafi'i. Kisahnya begitu Imam Syafi'i. Baca buku ditutup. Kita kalau baca buku nih sebelah kanan, yang kiri pasti kelihatan walaupun sedikit kan, 1 kata 2 kata mah kelihatan. Cuman emang kalau model saya mah pebel otaknya, bagian kelihatan ke tetap kagak masuk ke dalam ingatan, ke dalam hafalan. Imam Syafi'i mah beda. Ngelirik kelihatan 1 kata 2 kata langsung masuk ke dalam hafalan. Makanya ditutup kalau baca Imam Syafi'i itu. Langsung hafal. Baca 1 halaman hafal, baca hafal. Ya, kecerdasan orang-orang yang menjaga dirinya dari maksiat. Ya kita tahu kisahnya ketika mau berguru. Jadi ulama-ulama dulu walaupun sudah terkenal keilmuannya, sudah dijadikan ahli fatwa oleh orang-orang sekelilingnya, bahkan ulama di zamannya, tetap ketika dengar oh di sono ada yang namanya Imam Malik, Imam Malik bin Anas, madhab Maliki, beliau ahli fikih, beliau ahli hadis. Dengar begitu Imam Syafi'i, cepat-cepat datengin, pengen berguru. Ya ini dari segi ilmu syariat. Didatengin Imam Malik, keluarlah khodimah, pembantulah. Kamu siapa? Saya Syafi'i. Mau ngapain? Mau berguru sama Imam Malik. Ini pembantu ke dalam nyampain, Imam ada yang mau berguru, suruh tunggu. Tunggu Imam Syafi'i lama. Tuh ujiannya ya. Nunggu lama, dibuka lagi pintu. Kata Imam Malik, kalau mau berguru sama saya, kamu harus hafal kitab saya, namanya kitab Al-Muwatta. Ya Al-Muwatta tuh ribuan halaman, tebalnya luar biasa itu kitab Al-Muwatta, karangan Imam Malik. Coba searching di Google berapa halaman itu, tebalnya luar biasa, berapa jilid. Kata Imam Syafi'i apa?
sampaikan kepada Imam Malik bahwa saya sudah hafal kitab yang beliau karang, kitab Al-Muwatta. Bayangin. Ya cerdasnya Imam Syafi'i. Sebegitunya beliau ngadu an su'i hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi. Suruh ninggalin maksiat. Lah kita duduk di sini, ini termasuk tarkul ma'asi, bener nggak? Kita duduk di sini termasuk menjauhkan, meninggalkan maksiat, walaupun kelihatannya ngudut, ngopi, ongko-ongko, duduk sambil nyender. Ada yang sambil tidur, kelihatannya biasa. Cuma ada satu sisi yang luar biasa, yaitu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Yang mungkin kalau kita nggak duduk di majelis ini, di rumah kita maksiat. Tapi karena duduk di majelis ini, tarkul ma'asi, kita meninggalkan maksiat. Namanya ibadah itu tarkul ma'asi. Ibadah itu meninggalkan maksiat. Tuh. Simple kan? Cuma duduk doang. Tapi luar biasa. Kalau kita kaji lebih dalam, duduk doang begini nih, keutamanya sangat luar biasa. Ya, nur ilahi itu disebar, ditebar oleh Gusti Allah yang Maha Agung itu di majelis-majelis seperti ini. Tinggal kita mau ngebuka hati atau enggak. Ya, mau ngebuka hati, mau nyiapin wadah atau enggak. Kalau kita udah duduk di sini udah pasrah, sumerah, udah hadir karena Allah, udah ikhlas, udah seneng, udah syukur, tinggal nerima yang namanya warid. Warid ini diantaranya adalah al-unsu, ketenangan hati, ketentraman jiwa. Yang tadi disampaikan Ustadz Yayan, duduk di sini juga merupakan zikrullah. Termasuk yang di rumah. Oh, pemirsa di rumah. Oh iya, kita lagi live ini ya. Ya, zikrullah itu maknanya luas. Ya, kalau makna yang sesuai dengan konteks letter luck, ya senantiasa kita mengagungkan Gusti Allah, menyebut asma Allah, ya kan, ketemunya frekuensi diri dengan ilahi sang pencipta. Cuman makna yang lebih luas, kita duduk di sini pun termasuk min zikrillah. Banyak keutamaan, banyak keistimewaan. Yang kelihatannya sepele, ya kan, duduk doang, datang hadir di sini ngopi. Malam Jumat, malam Sabtu, walaupun kelihatannya ya begitu-begitu doang. Hadir begini-begini doang, ngaji gitu-gitu doang, bahasanya begitu ya. Alah, ngaji gitu-gitu doang, kan begitu. Karena Gusti Allah nggak ngeliatin pahala. Tadi Ustadz Yayan, kalau orang ketawa sampai kedengeran 3 meter. 3 meter 3 kilo 3 meter 3 kilo makin toa nggak kedengeran. Tapi kalau nge-live begini nih bisa jadi ya ketawa lah, dia ada yang di Zimbabwe, di Papua dengar kan. Ribet juga berarti. Itu akan menyisakan titik hitam, noda hitam di dalam hati, mengeraskan hati. Tapi duduk di sini, insya Allah yang pertama sedikitlah kita bahas. Duduk doang di sini, satu keutamaan yang kita raih adalah silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun salahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dijemberkan rizkinya, wa ayyun salahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya ia bersilaturahim.
menyambung hubungan kasih sayang, ikhwan. Tuh, udah satu hadis yang kita kerjakan, kita laksanakan. Jemberkan rezeki ya udah kelihatan, kacang ada, ya kan, semangka ada, udah tinggal makan, pisang goreng ayah, kopi ayah, di rumah mungkin kopi kapal api, Indo Cafe, di sini mah wah Arabica. Bahasa Maduranya apa? Ayah bedeh. Remah sampean. Tuh, yang pertama. Yang kedua, sebagaimana nasihatnya Kanjeng Nabi kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi rak'atin. Dudukmu sesaat di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nggak sanggup kita sholat sunnah 1000 rakaat, tapi kita duduk di sini, keutamaannya, fadilahnya lebih utama. Cuma duduk doang. Nonton live juga yang di rumah, ya mudah-mudahan dapat keutamaannya. La taktubu harfan. Kamu nggak bawa buku, kamu nggak nulis apa yang disampaikan. Ternyata Kanjeng Nabi tahu kalau nanti umatnya tuh banyak yang jiping ngaji kuping, bawa buku kagak, bawa pulpen kagak. Ditanya dari rumah mau kemana ya, ngaji di asri. Izinnya ngaji, nyampe sini enggak, maksudnya enggak bawa buku, enggak bawa pulpen. Namanya niat ngaji kan pengen tahu kan, pengen apa yang didapat malam ini nih, temanya, pengajiannya, materinya, paling enggak dicatat ya enggak. Kalau niat bener-bener ngaji mah, bener-bener nyari ilmu mah dicatat. Oh ini Ustadz Yayan tadi menyampaikan temanya ojo lali, ngajak lalen, catat gitu kan. Ternyata nanya Nabi udah tahu nih nanti ikhwan YPPAI kalau ngaji nggak ada yang bawa buku. Makanya dijelaskan walaupun kamu nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, nggak nyatet apa yang disampaikan, tetap mendapat keutamaan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat duduk doang. Wafdhulu min iyadati alfi maradin, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Satu orang sakit aja dijenguk pahalanya udah kayak gunung gedenya, apalagi 1000 orang sakit dijenguk kayak apa. Nah duduk doang kita di majelis itu ternyata lebih utama. Wa khairun min abi barasatin tasaddaqta fi sabilillah. Bahkan lebih baik dari 1000 kuda yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Orang kaya beli 1000 kuda disedekahkan di jalan Allah. Ternyata duduknya kita di sini nggak kalah keutamaannya dari mereka yang menyedekahkan, menginfakkan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa enggak? Luar biasa, cuma duduk doang di majelis. Ya, la yaqudu qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaika wa ghashiyatumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fiman indah. Tidak duduk suatu kaum yang mereka saling ingat kepada Allah. Nah, wasiatnya Ustaz yang tadi, ojo lali eling ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majelis dibahas tentang ilmunya Allah, dibahas tentang diri, memperbaiki diri sehingga keluar sifat tercela dan masuk sifat terpuji. Illa hafathumul malaikah, kecuali para malaikat mengerubuni mereka. Kumpul para malaikat di majelis,
bahkan memanggil malaikat yang lainnya untuk sama kumpul di majelis. Berbaris mereka sampai ke langit. Ngapain? Doain mereka yang hadir di majelis. Doain apa? Ankumu maghfuran lakum. Wahai para hadirin yang hadir di majelis, bangunlah kalian. Tidaklah kalian keluar dari majelis kecuali telah Allah ampuni dosa-dosa kalian. Doanya malah malaikat. Kalau malaikat yang doa, sedangkan malaikat dijelaskan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'alun. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah Allah. Doa itu malaikat biar dosa-dosa yang hadir di majelis diampuni. Yakin insya Allah akan dikabul oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan mereka yang niat dari rumah untuk thalabul ilmi, hadir saya ke Asri, kumpul di majelis untuk apa? Thalabul ilmi, saya mau ngaji. Ya, niatnya saya juga dari rumah, walaupun jadi tukang ngomong begini, tetap di rumah mah niatnya ngaji. Ya, karena ngaji ini nggak harus didapat dari pembicara, dari kejadian pun bisa, dari hal-hal yang lain pun bisa dikaji, bisa diambil hikmahnya, diambil pelajarannya, dan lain sebagainya. Ya, bahkan dijelaskan orang-orang yang menuntut ilmu itu akan senantiasa didoakan oleh para malaikat. Bahkan ikan-ikan yang di laut pun ikut mendoakan ampunan bagi mereka yang menuntut ilmu. Oh, makanya saya mancing di laut, berarti ini ikan nggak doain nih, pancing. Ya, banyaklah keterangan-keterangan, keutamaan-keutamaan mereka yang mau hadir di majelis-majelis ilmu. Bahkan memandangnya aja udah luar biasa. Memandang ila wajhil alim, memandangnya kita ke wajah orang alim, atau di sini mungkin guru, pembimbing, pembina, dan lain sebagainya, dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa hormat, maka setiap pandangan akan Allah ciptakan satu malaikat. Buat apa? Buat mendoakan kita agar diampuni dosa-dosa kita. Tuh, ya, hadir doang di majelis. Illa hafatumul malaika wa ghasyiyat umur rahmah, dinaungi kita dengan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam suatu keterangan pernah Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa tiada satu amalan pun kita yang bisa jadi jaminan kita masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatih, kecuali rahmat Allah yang dianugerahkan kepadaku. Jadi rahmatnya Gusti Allah ini yang penting, yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Gusti Allah. Nah, cara mancingnya gimana? Kan begitu. Cari umpan yang bagus, yang sesuai dengan maunya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu umpan yang kita bisa upayakan ya diantaranya silaturahim, nuntut ilmu, ibadah, dan lain sebagainya. Tetapi duduk doang di majelis ilmu langsung dijelaskan rahmat Allah menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah bangga, Allah senang dengan mereka yang mau kumpul dalam suatu majelis, yang di majelis itu dibahas tentang keagungan Gusti Allah, kebesaran Gusti Allah, ilmu-ilmunya Gusti Allah, dan tentang perbaikan diri. Tuh, apalagi banyaklah ya keutamaan-keutamaan yang
sepele, mungkin ada istilah ngaji gitu-gitu doang, kan begitu. Ya, karena paham ada sesuatu yang tersirat, rahasia yang agung yang maha suci Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala nggak kelihatan, dosa pun nggak kelihatan. Kapan bisa dirasakan? Nanti kalau udah kembali, innalillahi wa inna ilaihi, baru ketahuan dah tuh. Saat-saat sakaratul maut baru kerasa, baru paham, baru ngerti, baru sadar bahwa ternyata keutamaannya sangat luar biasa cuma hadir di majelis. Ya, ya mungkin kalau kita sendiri biasa aja kan, datang ke majelis ya biasa aja, datang pulang ya pulang, udah begitu aja. Tapi ternyata banyak rahasia-rahasia yang justru Allah siapkan bagi mereka yang mau kumpul, saling bersilaturahim, saling memaafkan satu sama lain, saling welas asih antar sesama. Maka di situ akan turun rahmatnya yang agung yang maha suci Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau udah hadir di majelis, udah buang, tinggalin, jangan dibawa ke dalam majelis kebencian, dendam, rasa tidak suka, pola pikir yang melenceng dan lain sebagainya, jangan dibawa, tinggalin dulu di jok motor. Jangan dibawa masuk. Kenapa? Jadi penghambat turunnya atau dapatnya kita rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu kan? Yang sering kita upayakan, makanya tadi selalu perang tuh antara tentaranya nur ilahi dan tentaranya kegelapan syirik, selalu berperang. Nah, tinggal kita dah introspeksi diri, kira-kira kita nih masuk yang mana, yang ditolong oleh Gusti Allah untuk terhindar dari gelapnya syirik, atau justru kita masuk ke dalam gelapnya syirik tanpa kita sadari. Ya, mudah-mudahan lah semua yang hadir maupun yang belum hadir, para ikhwan, ya, selalu senantiasa diberikan perlindungan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab-bab cahaya ilahi, bab-bab nur, cahaya iman, ya, yang nggak bisa kita lihat secara mata terbuka, tapi hanya bisa dilihat oleh mata hati. Yang cahaya di dunia ini akan terbenam, akan padam pada waktunya, tapi cahaya ilahi, cahaya iman, insya Allah akan kita bawa sampai kita kembali kepada yang agung yang maha suci Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada syaratnya, ada ketentuannya. Ya, diantaranya itu mengupayakan wadah dalam diri. Wadah itu apa? Hati lah. Ya, wadahnya, hatinya diupayakan agar bersih. Jangan ada ampas-ampas dendam, ampas-ampas amarah, ampas-ampas kebencian, ampas iri, ampas ujub, ampas dengki dan lain sebagainya. Selama ampas itu masih ada, susah masuknya gelas. Kalau tinggal ampasnya doang, mau diisi apa ribet. Diisi kopi aja yang sama-sama kopi aja kagak mau kita, ya enggak. Gelas masih ada ampas kopinya, mau bikin kopi lagi, kira-kira ampasnya dibuang apa disatuin? Tetap harus dibuang kan, padahal sama-sama kopi. Di jok, di jok, taruh di jok. Apalagi minuman yang lain, ampas kopi pengen bikin teh, apalagi sirup. Ada ampas kopi, kita mau bikin sirup, nggak bakal masuk. Maka yang pertama adalah bersihkan gelas, bersihkan wadah dari ampas-ampas akhlak dan penyakit-penyakit hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.